Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Syekh Muhammad Al-Arifi menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin. Sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang mana pada saat itu kaum Bani Israel dilanda panas dan dilanda paceklik yang begitu lama, berkepanjangan. Akhirnya berdampak air pun sulit untuk didapatkan. Ladang-ladang mereka kekeringan dan sulit untuk bercocok tanam. Lain lagi hewan ternak mereka menjadi kurus. Akhirnya satu persatu pun bermatian. Melihat situasi yang genting ini, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berinisiatif. Dikumpulkannya lah kaumnya dari Bani Israel di tempat lapangan terbuka. Jumlahnya bukan sedikit, jumlahnya banyak. Berapa jumlahnya? 70.000 orang. 70.000 orang berkumpul di tempat lapangan terbuka, duduk bersama, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya krisis panas dan paceklik berakhir dan hujan segera diturunkan, dan mereka berinisiatif tak akan bergerak dari duduknya sebelum Allah menurunkan hujan. Akhirnya mereka berdoa dan langsung dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya suasana menjadi hening dikarenakan doa-doa mereka. Semakin lama mereka berdoa, jangankan hujan, tanda-tanda hujan pun tak tampak. Tanda-tanda hujan pun tak muncul. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam hatinya mulai gelisah dan bertanya, ada apa ini? Apa yang salah dengan doa kami? Dan Allah tahu kegelisahan Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Wahai Musa, bagaimana aku akan mengabulkan permintaan kalian sementara di antara 70.000 orang itu ada yang menentangku, ada yang melakukan maksiat kepadaku sejak 40 tahun yang lalu sampai sekarang. Selagi dia masih duduk di situ, kata Allah, maka aku tak akan mengabulkan permintaan kalian. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun berdiri dan berpidato lantang. Apa kata Nabi Musa? Wahai kaumku, ternyata di antara kita yang duduk di sini ada yang menentang Allah, ada yang melakukan maksiat kepada Allah sejak 40 tahun yang silam, dan Allah tak akan mengabulkan permintaan kita sebelum si pelaku dosa ini keluar dari tempat ini. Jadi yang merasa, yang pernah melakukan dosa sejak 40 tahun yang silam sampai sekarang ini, kata Nabi Musa, segera berdiri dan keluar dari tempat ini. Mendengar pidato Nabi Musa alaihissalam ini, akhirnya suasana hening berubah menjadi tegang. Mereka tertunduk. Di antara yang 70.000 orang itu, ada yang melirik ke kanan, ada yang melirik ke kiri. Dia perhatikan, satu pun tak ada yang berdiri dan keluar. Maka dia buat kesimpulan, entah-entah kemungkinan akulah si pelaku dosa itu. Ternyata memang dialah pelaku dosa yang dimaksud oleh Allah, yang diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia pun berinisiatif mau berdiri dan keluar. Namun ketika dia mau berdiri, hatinya berkecamuk dan berkata, andai saja aku berdiri, maka aku akan memikul beban aib seumur hidupku. Aku akan menjadi ceritaan orang. Akhirnya tak jadi dia berdiri, duduk balik. Nah, ketika dia duduk, hatinya pun berkecamuk kembali. Seandainya aku tak berdiri dan keluar, ini sama saja aku mengkhianati saudara-saudaraku. Ini sama saja aku menzolimi saudara-saudaraku dikarenakan aku permintaan mereka tidak dikabulkan oleh Allah.
Akhirnya dua rasa ini berkecamuk dalam hatinya. Antara berdiri tetapi memikul aib seumur hidup, tak berdiri menjolimi saudara-saudaranya, berkecamuk dalam hatinya. Ketika berkecamuk, dia bermunajat kepada Allah sampai-sampai air mengalir dari matanya membasahi pipinya. Batinnya berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, 40 tahun sudah aku melakukan maksiat kepadamu. 40 tahun aku menentangmu ya Rabb. Tetapi engkau tutupi aibku selama 40 tahun itu. Tak satu pun yang tahu bahwa akulah si pelaku maksiat itu. Sekarang aku ya Rabb ingin kembali kepadamu. Aku ingin menjadi kekasihmu ya Rabb. Terimalah aku, terimalah aku, terimalah aku." Itulah yang dilantunkan di hatinya sampai berlinang air matanya. Tiba-tiba yang tadinya langit putih berubah menjadi gumpalan hitam dan akhirnya hujan sederas-derasnya. Ketika hujan, gembiralah kaum Bani Israel dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti Nabi Musa tak bersyukur, tetapi hatinya ini penuh dengan ribuan tanda tanya. Kenapa hujan? Sementara yang dimaksud pelaku maksiat belum berdiri dan belum keluar dari tempat ini, kenapa turun hujan? Akhirnya Allah pun berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? "Wahai Musa, pelaku maksiat yang kumaksud tadi," kata Allah, "yang telah melakukan dosa selama 40 tahun tadi, dia telah kembali kepadaku. Dia telah menjadi kekasihku dan seluruh dosa-dosanya telah kuampuni. Maka hujan aku turunkan." Barulah paham Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa berkata, bermohon kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, izinkan aku ya Rabbi, izinkan aku ya Tuhan, supaya aku tahu identitas siapa sebenarnya sosok manusia yang telah engkau ampuni itu." Inilah pertanyaan Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah inilah yang menjadi hikmah cerita ini. Apa jawaban Allah? Maka dijawab Allah, "Wahai Musa, sudah 40 tahun dia berbuat maksiat kepadaku, dan selama 40 tahun itu juga aku tutupi aib-aibnya. Apakah pantas bagiku membuka aibnya setelah dia kembali kepadaku dan menjadi kekasihku?" Terdiam Nabi Musa alaihissalam. Paham Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tak bertanya lagi. Inilah cerita yang sangat luar biasa. Apa hikmahnya bagi kita? Ada saudara-saudara kita yang dulunya pemabuk, yang dulunya penjudi, yang dulunya penjina, ketika mendapat hidayah dari Allah, kembali kepada jalannya Allah, kembali menuju agamanya Allah, menjadi kekasih Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa kita menceritakan aib-aib yang pernah dilakukannya pada masa yang lalu, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengampuni hambanya, dia menutup rapat lembaran-lembaran noda yang penuh hitam yang pernah dilakukan hambanya pada masa yang lalu, karena telah kembali kepada jalannya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Kita tidak akan melihat kesalahan saudara-saudara kita yang telah pernah dilakukannya selagi dia telah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.